Berlatar di Amerika di mana manusia silver jarang kelihatan di perempatan, cerita diawali dengan memperlihatkan seorang bapak-bapak duda bernama Hugh Halloran, agak lusuh sama kayak yang nonton, di mana pekerjaan sehari-harinya adalah seorang bounty hunter atau gampangnya dia nangkepin kriminal-kriminal yang kabur atau mangkir dari panggilan sidang. Di sini, Halloran berniat untuk menangkap seorang buronan bernama Jeb yang sedang bersembunyi di sebuah motel di mana diperlihatkan pengalamannya dalam melakukan pekerjaannya. Dia bisa dengan santainya memasukkan sarang lebah ke rumah tersebut agar targetnya keluar. Namun tentu saja sesuai dengan bayarannya, pekerjaan tersebut sangat berbahaya di mana kali ini dia tidak menyadari kalau saat itu dirinya justru sedang dijebak. Alih-alih bisa menangkap targetnya, justru Halloran sendirilah yang akhirnya tewas dihabisi oleh targetnya. Ya dumbass. Namun keesokan paginya, hal mengejutkan terjadi saat Halloran yang seharusnya sudah tewas setelah lehernya digorok, tiba-tiba hidup kembali dengan luka perlahan sembuh sendiri padahal nggak pakai BPJS. Saat itu posisinya juga sudah dimasukkan ke dalam celah sempit di belakang penginapan oleh Jeb dan akan dibakar bersama dengan seluruh tempat itu untuk menghilangkan jejak. Untungnya Halloran berhasil keluar tepat sebelum si gendut yang kita panggil saja Ilham, orang yang diperintahkan untuk membakar tempat itu muncul untuk melakukan tugasnya. Masih belum mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya, Halloran akhirnya memilih untuk pulang dulu ke rumah sambil membawa Ilham ikut dengannya. Dan begitu sampai di rumah, Halloran mulai menyadari kalau ternyata luka sayatan di lehernya telah sembuh sepenuhnya. Sampai di sini pun dia sama sekali tidak punya waktu untuk memikirkan hal itu karena saat ini dia harus segera mengambil kembali mobilnya yang dibawa oleh Jeb karena mobil itu sebenarnya adalah milik ibunya. Intinya yang dia tahu, dia nggak jadi meninggal dan bodo amat dengan penyebabnya seolah itu hanya mimpi. Just ran out, motherfucker. Dari sana, Halloran lalu menemui ibunya yang ternyata juga merupakan seorang mantan bounty hunter untuk meminta bantuannya melacak keberadaan Jeb. Namun di sini ibunya justru memberikan info kalau orang yang seharusnya dia cari adalah Lucky, seorang mantan bos gangster yang sedang berusaha hijrah sekaligus pacar baru dari mantan istrinya Halloran sekarang karena dialah orang yang membayar uang jaminan dan membebaskan Jeb dari penjara. Mendengar hal itu, Halloran pun langsung bergegas pergi menuju ke sebuah klub milik Lucky untuk segera menangkapnya. Sayangnya begitu Halloran sampai di klub dan akan menangkap Lucky, anak dan mantan istrinya yang kita panggil saja Mariani juga muncul di sana di mana hal itu membuat Halloran jadi agak rikuh. Alih-alih menangkap Lucky, Halloran justru memilih untuk bicara dengan Mariani dan berusaha memberitahukan kalau Lucky aslinya tidak seperti yang dia kenal selama ini. He paid some guys to try and slit my throat. You look pretty okay to me. Namun karena reputasi Lucky yang merupakan seorang bisnismen jelas lebih baik dari Halloran yang cuma pekerja serabutan, Mariani menganggap kalau Halloran hanya cemburu sehingga Halloran kemudian bergegas untuk kembali mencari Lucky dan membalas perbuatan para anak buahnya. Tanpa buang waktu, Halloran pun langsung bergegas menyusul Lucky yang bisa dipastikan sedang berkumpul dengan para anak buahnya di sebuah kabin yang ada di pinggir hutan dan di sini saat sedang melewati sebuah gereja, Halloran sempat merasakan ada sesuatu yang aneh di mana dia melihat pastornya dengan bentuk yang tidak biasa. Namun berhubung saat itu Halloran ada urusan yang lebih penting, dia lebih memilih untuk tidak menghiraukannya dan tancap gas untuk menyusul Lucky. Begitu sampai di markas Lucky, Halloran pun langsung mengintai tempat tersebut di mana dia menyadari kalau saat itu Lucky kemungkinan akan kembali menjebaknya dengan menyuruh anak buahnya membawa mobilnya di mana anak buahnya sudah standby di dalam untuk menghabisinya. Untungnya saat itu Halloran berhasil memanfaatkan kesempatan dengan menyandra salah satu dari mereka yang belum menyadari kedatangannya untuk menerobos ke dalam rumah tersebut selagi mereka belum siap. Singkat cerita, Halloran lalu meminta salah satu dari mereka untuk menghubungi Lucky dan memancingnya agar datang ke tempat itu. Namun setelah menunggu beberapa saat, bukannya Lucky yang muncul, melainkan pastor yang sebelumnya dilihat oleh Halloran saat dia lewat di depan gereja.
Awalnya mereka semua tidak curiga dengan kedatangan pastor di tempat itu, di mana Halloran meminta salah satu anak buah laki untuk menemuinya sementara dia bersembunyi di balik pintu bersama satu orang lain. Namun tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi, tiba-tiba Halloran melihat anak buah laki terbang dan diuntir-untir hingga tewas. Disinilah Halloran akhirnya melihat sosok pastor yang rupanya sudah menyerupai iblis dan entah kenapa mengejarnya sampai di sana. So, karena panik, Halloran akhirnya memilih kabur dan bergegas pergi menyelamatkan diri dari tempat tersebut. Begitu sampai di rumah, diperlihatkan ada seorang perempuan bernama Mitch, atau biar gampang kita panggil aja Mimi, nggak pakai peri, yang secara khusus datang untuk menemui Halloran. Gampangnya, dia adalah admin neraka di mana dia mengaku ditugaskan untuk menjadi semacam supervisor Halloran dalam tugas barunya, yaitu memburu iblis. Awalnya, Halloran mengira kalau perkataan Mimi hanyalah sebuah lelucon, namun begitu mendengar kalau Mimi mengetahui bahwa Halloran sebenarnya sudah tewas dan dikirim ke neraka, namun secara misterius bisa bangkit kembali, dia akhirnya mulai menanggapinya dengan serius. How do you take your coffee? Process your return. Intinya, Mimi menjelaskan kalau saat ini Halloran sudah dikontrak oleh neraka untuk menjadi seorang pemburu iblis. Sebagai gantinya, dirinya dibangkitkan kembali dari kematian. Sebenarnya, Halloran bisa saja menolak tawaran itu, tapi Mimi mengatakan kalau nanti nyawanya akan diretur ke neraka untuk menjalani hukumannya, di mana pihak neraka akan mempekerjakan orang lain sebagai gantinya. Namun perlu digarisbawahi, Halloran tidak akan pernah membayangkan seperti apa hukumannya di neraka. Oleh karena itu, Mimi menyarankan untuk memanfaatkan kesempatan itu sebaik-baiknya. Can work around any kind of exorcism wrinkles. Jadi selama ini manusia tidak mengetahui kalau sebenarnya beberapa iblis berhasil kabur dari neraka dan kembali ke bumi. Meskipun hal itu sangat jarang terjadi karena terakhir terjadi di tahun 70-an. Entah kenapa akhir-akhir ini kembali terjadi, entah bocor alus apa gimana. Dan seperti sistem sebuah penjara, setiap tahanan yang kabur akan menjadi buronan dan harus segera ditangkap untuk dijebloskan kembali ke neraka. Disinilah peran Halloran sebagai seorang pemburu iblis, di mana nantinya neraka akan memberikan tugas kepadanya tiap kali ada iblis yang kabur ke bumi dan merasuki tubuh manusia. Lalu karena Halloran berhasil kembali dari neraka, dia dianugerahi penglihatan untuk mengenali iblis, dan karena itulah para iblis menganggapnya sebagai ancaman dan akan mengincarnya. Watch yourself. Di sisi lain, diperlihatkan laki yang sedang mendatangi markasnya untuk menemui anak buahnya, di mana dia justru dibuat syok setelah melihat kondisi ketiga anak buahnya yang sudah berceceran di mana-mana. Tanpa pikir panjang, laki pun memutuskan untuk segera pergi meninggalkan tempat tersebut agar dia tidak ikut terseret ke dalam kasus apapun yang terjadi di sana. Namun saat baru saja akan pergi, Laki melihat ada mobil yang sebelumnya dibawa oleh Halloran, di mana dia akhirnya menemukan Ilham yang semalaman dikunci di bagasi dan mengkonfirmasi kalau itu semua adalah ulah dari Halloran. Kembali beralih ke rumah Halloran setelah Mimi memberitahukan semuanya termasuk tugas Halloran untuk memburu iblis, ibunya Halloran jadi agak sedikit bertanya-tanya kepadanya, terutama mengenai kematiannya dan penyebab Halloran bisa sampai masuk neraka, yang tentu saja membuat ibunya kena mental karena merasa gagal membesarkan seorang anak. Namun dari itu semua, yang paling dikhawatirkan oleh ibunya Halloran adalah mengenai tugasnya memburu iblis, karena Halloran tidak segera satset. Maksudnya, apapun yang telah Halloran lakukan, sebaiknya dia mulai memperbaiki keadaan dengan menyelesaikan tugasnya. At the end of his assignment, Answer's digging up my backyard. Demi menjaga perasaan ibunda, Halloran akhirnya mulai menjalankan tugasnya yang pertama, yaitu memburu iblis bernama Velacor pakai V, di mana dia juga mendapatkan kiriman dari Mimi semua informasi yang dia butuhkan mengenai targetnya, mulai dari perkiraan lokasi kemunculan iblis tersebut, jenis kelamin, sampai nama ibu kandungnya. well, that's more like it. Kebetulan iblis Velacor, target yang harus dimusnahkan Halloran kali ini, berada pada tubuh seorang pastor dari sebuah gereja tempat ibunya
ibunya biasa ibadah sehingga ibunya merasa harus ikut ke sana karena dia kenal baik dengan pastor gereja tersebut. Meskipun awalnya Halloran tidak setuju dengan ide ibunya karena dia sendiri masih belum tahu apa yang akan dihadapi, tapi pada akhirnya dia tetap mengizinkan ibunya untuk ikut mengingat ibunya jauh lebih pengalaman daripada dirinya dengan syarat beliau hanya akan menunggu di mobil sementara Halloran akan mengecek keadaan di sana. I hope he's feeling better this morning. Tapi namanya juga ibu-ibu udah agak tua yang kadang suka ngeyel kalau dibilangin sama anaknya. Beliau diam-diam tetap ikut masuk ke dalam gereja hingga mereka berdua akhirnya menemukan pemandangan yang sangat-sangat di luar Nurul. Is that his face? Jadi kita flashback dulu ke malam sebelumnya di mana diperlihatkan bapak pastor yang baru saja siap-siap untuk pergi meninggalkan gereja tiba-tiba merasakan gangguan dari makhluk astral ditandai dengan listrik semerbet. Sialnya yang muncul ternyata adalah iblis neraka yang dikenal dengan sebutan Velacor yang kemudian langsung menyerangnya hingga bapak pastor itu akhirnya tewas dan iblis tersebut mengambil alih tubuhnya. Kembali ke masa sekarang setelah Halloran menyadari kalau yang dia hadapi ternyata adalah benar-benar urusan akhirat bukan scam, dia pun jadi agak khawatir dengan keselamatan orang-orang di sekitarnya terutama Mariani dan anaknya. So sebelum dia mulai berburu, Halloran menyempatkan diri pergi menemui mantan istrinya tersebut dan menyerahkan persetujuannya untuk membawa anak mereka pergi keluar kota seperti yang selama ini selalu diminta kepadanya. Di sana, Halloran juga sempat bertemu dengan Lucky dan Ilham yang langsung memasang muka kaget begitu melihat sosoknya. Namun karena sekarang Halloran bisa dibilang sudah agak kurang mengurus masalah duniawi, dia pun tidak menghiraukan Lucky dan memilih untuk pergi meninggalkannya begitu saja. And I'll catch you later. Singkat cerita, perburuan iblis pertama Halloran pun akhirnya dimulai di mana tentu saja ibunya juga meminta ikut untuk beraksi dengannya karena bagaimanapun juga ibunya tetap khawatir dengan keadaan anaknya dan tidak ingin anak kesayangannya itu tewas untuk yang kedua kalinya. Promise me. Setelah melacak keberadaan Velacor yang sedang bersembunyi di sebuah gudang, mereka berdua pun kemudian bergegas pergi ke tempat itu dan sebelum beraksi, Halloran sempat mengingatkan kalau hanya dialah yang bisa melihat sosok asli iblis tersebut sehingga kali ini ibunya diminta untuk benar-benar menunggu di dalam mobil. Namun lagi-lagi karena merasa kalau beliau lebih berpengalaman sebagai seorang bounty hunter, ibunya tetap bersikeras untuk membantu Halloran menyelesaikan tugasnya. Fine. Sampai di sini, Halloran kemudian masuk ke dalam sementara ibunya berjaga di depan pintu dan mempersiapkan jebakan untuk iblis tersebut. Dan begitu memasuki ruangan itu, Velacor ternyata baru saja membuat ritual pengorbanan dengan tumbal seorang manusia dengan maksud yang masih misterius. Yang jelas begitu melihat kedatangan Halloran, iblis itu langsung mengamuk dan berusaha menyerangnya. Beruntung mereka datang ke tempat itu dengan berbagai persiapan sehingga begitu si iblis menyerangnya, Halloran langsung memancingnya keluar hingga tubuh fisik si iblis terkena perangkap yang sudah dibuat oleh ibunya. Awalnya mereka mengira kalau iblis yang mengambil alih tubuh manusia bisa ditumbangkan hanya dengan tembakan obat bius. Sayang mereka salah besar karena bahkan pistol beneran pun tidak mempan kepadanya. Sampai akhirnya Halloran mulai terpojok dan ibunya terpaksa menggunakan shotgun untuk menyerang. Begitu ada kesempatan, Halloran langsung menghancurkan kepala si iblis dan dengan begitu mereka akhirnya berhasil mengirimnya kembali ke neraka. Setelah berhasil menyelesaikan tugas pertamanya, tentu saja ibunya Halloran jadi semakin khawatir. Namun Halloran sendiri justru seolah tidak peduli, yang penting tugasnya beres dan dia bisa melanjutkan hidupnya. Karena itu, Halloran kemudian meminta ibunya untuk standby menunggu kabar selanjutnya dari neraka sementara dia akan pergi untuk mengantar anaknya sekolah. Your own hours here anymore. Sebenarnya tujuan utama Halloran menemui anaknya di sini adalah untuk memperingatkannya mengenai Lucky karena sebelumnya dia gagal meyakinkan mantan istrinya. Namun anaknya ternyata juga tidak setuju dengan omongan Halloran yang mengatakan kalau Lucky bukanlah pria baik-baik karena meskipun Lucky punya banyak catatan kriminal di masa lalunya, tapi yang dia tahu selama ini hubungan Lucky dengan ibunya baik-baik saja. Exercises. I know about all that.
Di tengah perdebatan itu, Halloran kemudian mendapat telepon dari ibunya yang mengatakan kalau dia baru saja mendapat tugas baru di mana kali ini dia diperintahkan untuk memburu iblis bernama Marvos, iblis dengan elemen air yang sudah menjadi legenda penguasa sungai sejak zaman Mesir kuno. Di sini, ibunya juga memberikan perkiraan lokasi kemunculannya kepada Halloran sambil berpesan agar dia berhati-hati dan kalau bisa jauhkan iblis itu dari apapun yang berhubungan dengan air. To keep it away from water. Jadi beberapa saat sebelumnya diperlihatkan seorang anak SMA yang sedang live TikTok di mana dia kemudian mendapat gangguan dari makhluk astral di rumahnya. Namun tidak seperti gangguan listrik kedap-kedip yang dialami oleh pastor sebelumnya. Kali ini semua keran di rumah cewek itu tiba-tiba terbuka secara bersamaan. Dan benar saja, iblis yang tidak lain adalah Marvos muncul dan langsung menghabisi perempuan itu untuk diambil alih tubuhnya. Kembali ke Halloran karena keadaan mendesak tersebut, alih-alih mengantarkan anaknya ke sekolah terlebih dahulu, dia justru meminta anaknya untuk mengantarkannya ke alamat yang diberikan ibunya. Namun begitu sampai di sana, rumah itu sudah kosong dengan semua keran air yang dibiarkan terbuka begitu saja. Melihat hal itu, Halloran berasumsi kalau iblis yang dia cari kemungkinan sudah pindah ke tempat lain dan setelah mengikuti tanda-tanda yang dia temukan di sepanjang jalan, akhirnya dia mendapatkan kemungkinan lokasi yang dituju oleh iblis itu yang tidak lain adalah sebuah kolam renang umum. Get it. Begitu sampai di TKP, Halloran lalu meminta anaknya untuk menunggu di mobil sementara dia akan masuk ke dalam tanpa memberitahukan tujuannya yang sebenarnya datang ke tempat itu. Dan benar saja begitu dia menyelinap masuk ke dalam, tempat itu sudah dibanjiri air yang artinya iblis Marvos memang ada di sana. Dengan sangat berhati-hati, Halloran lalu mencoba memeriksa tempat tersebut sampai akhirnya dia menemukan sebuah tanda segitiga dengan tumbal di tengahnya persis seperti apa yang dilakukan iblis pelacur kemarin. Lalu ketika Halloran lengah, iblis Marvos tiba-tiba menyerangnya dan menyeretnya ke dalam air di mana hal itu jelas membuat Halloran kelabakan dan hampir pingsan. Untungnya hanya selang sekian detik sebelum pingsan, adrenalin di tubuh Halloran langsung mengambil alih yang membuatnya otomatis full mode insting bertahan hidup hingga dia akhirnya berhasil memusnahkan iblis tersebut hanya dalam satu tusukan. Namun, permasalahan tidak berhenti sampai di situ karena saat Halloran keluar, ada seorang polisi yang muncul di sana untuk memeriksa tempat tersebut. Untungnya Halloran tidak kehabisan akal di mana dia lalu menyuruh anaknya yang masih SMA untuk membawa mobilnya pergi dari sana sementara dia langsung menghubungi kepolisian sambil membuat laporan kalau dia melihat anak di bawah umur yang ngebut-ngebutan. Dengan kata lain, Halloran mengorbankan anaknya sendiri untuk memancing polisi itu pergi dari sana sehingga dia bisa mengambil semua harddisk dari CCTV di seluruh tempat itu. Sementara itu, diperlihatkan laki yang sedang bersama dengan Ilham yang saat itu sedang melaporkan hasil temuannya memata-matai Halloran dan ibunya semalam, di mana dia mengira kalau mereka berdua sedang mempraktekkan ilmu hitam karena dia melihat ada beberapa simbol aneh dan manusia yang dijadikan tumbal di tempat tersebut. Which thing going on here? Dengan adanya bukti-bukti itu, laki kemudian pergi menemui ibunya Halloran di rumahnya dan meminta mereka berdua untuk tidak lagi mengganggu keluarganya jika dia tidak ingin foto-foto tersebut jatuh ke tangan polisi. Karena meskipun laki juga tidak tahu pasti mengenai kejadian yang sebenarnya, namun dengan kemunculan Halloran dan ibunya di TKP sudah cukup menjadi bukti untuk membuat mereka berdua sebagai tersangka. Stay away from my family. Well, shit. Kembali beralih ke Halloran setelah menyelesaikan tugasnya, dengan entengnya dia lalu pergi ke polsek untuk menjemput anaknya yang ditangkap polisi atas laporannya sendiri. Sialnya, Mariani ternyata sudah lebih dulu sampai di sana dan sempat berbicara dengan anaknya di mana kemudian dia mengetahui kalau Halloran telah berusaha menghasut anaknya dengan membeberkan catatan kriminal laki yang menurutnya tidak pantas dilakukan. Alhasil, alih-alih menjauhi laki seperti yang diinginkan Halloran, Mariani justru semakin sebel kepadanya. How dare you?